Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Marfukah dengan nomor NPM 1804010011 dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Saya akan membacakan jawaban saya. Yang pertama adalah tafsir dari surat Al-Imran ayat 96 sampai dengan 97. Yang pertama dimulai dari ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah bagi manusia di muka bumi ialah di Bakkah atau nama lain dari Mekah. Dinamakan demikian karena Ka'bah itu mematahkan leher orang-orang durhaka lagi aniaya. Baitullah ini dibina oleh malaikat sebelum diciptakannya Adam. Dan setelah itu baru dibangun Masjidil Aqsa dan jarak antara keduanya adalah 40 tahun. Pada hadis lain disebutkan bahwa Ka'bah lah yang mula-mula muncul di permukaan air ketika langit dan bumi ini diciptakan sebagai buih yang putih. Maka dihamparkan tanah di bawahnya, diberi berkah dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Selanjutnya ayat 97 tafsirnya adalah padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya adalah makrom Ibrahim, yakni batu berpijaknya Ibrahim sewaktu mendirikan Baitullah itu. Kedua telapak kakinya meninggalkan bekas padanya sampai sekarang. Di antaranya pula dilipat gandakannya pahala kebaikan bagi yang sholat di dalamnya. Dan burung tidak dapat terbang di atas Ka'bah, dan barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji di Baitullah itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah, dan yang membaca hajjah dengan makna menyengaja lalu sebagai ba'dal dari manusia ialah yakni orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan padanya. Barang siapa yang kafir terhadap Allah atau terhadap kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan segala sesuatu dari semesta alam. Selanjutnya adalah hadis tentang haji dan umroh. Yang pertama adalah hadis tentang haji, yakni dari Abdullah bin Umar bin Ali Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis selanjutnya yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berhaji karena Allah lalu ia tidak berkata kotor dan berbuat fasik, maka ia akan kembali seperti hari ketika dilahirkan ibunya. Selanjutnya ada hadis tentang umroh, yakni dari Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, ikutlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Selanjutnya adalah perjalanan haji Rasulullah. Rasulullah SAW melakukan ibadah haji tamattu, yakni umroh dahulu baru melakukan ibadah haji. Kemudian menyembelih hewan kurban. Beliau membawa hewan kurban dari Zulhulaifah. Di sana beliau memulai ihram umroh, kemudian ihram haji. Setelah tiba di Mekah, Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang yang menyertai beliau, barang siapa membawa hewan kurban, dia tidak bertahalul sehingga menyelesaikan ibadah hajinya. Rasulullah melanjutkan, dan barang siapa tidak membawa hewan kurban, bertawaflah di Baitullah, lalu bersailah di antara Safa dan Marwah. Kemudian potonglah rambut bertahalul. Setelah itu berihramlah untuk haji dan sembelihlah hewan kurban. Bila tidak mampu, berpuasa 3 hari saat berhaji dan 7 hari saat kembali ke tanah air. Setelahnya Rasulullah berlari kecil 3 putaran dan berjalan biasa 4 putaran. Setelah itu sholat 2 rakaat di makam Ibrahim setelah tawaf. Selanjutnya ada ketentuan pelaksanaan manasik haji dan umroh. Yang pertama syarat haji dan umroh. Haji yakni Islam, balik, berakal sehat, merdeka, mampu memiliki mahram bagi perempuan. Selanjutnya umroh, Islam, balik, berakal sehat, merdeka, mampu dan memiliki mahram bagi perempuan. Selanjutnya ada rukun haji dan umroh. Yang pertama haji, yakni diawali dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, kemudian tahallul lalu tertib. Umroh, ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Selanjutnya ada wajib haji dan umroh.
Yang pertama haji dulu, yakni ihram, mabit di Mina dan Musdalifah, melontar jumroh, tawaf wada. Umroh yakni ihram, meninggalkan larangan-larangan ihram, dan tahallul. Sunnah haji dan umroh haji, ifrat, talbiyah, tawaf kudum, mabit di Musdalifah, sholat sunnah tawaf, mabit di Mina, tawaf wada. Umroh, mandi saat ihram, berihram, melantunkan talbiyah, al-ittida pada saat tawaf. Selanjutnya ada prinsip dasar fikih muamalah. Yang pertama adalah mubah, atas dasar sukarela, mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat, adil. Lalu ada konsep harta dalam Islam. Dalam pandangan Islam, harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah. Akan tetapi Allah telah menyerahkan pada manusia sehingga dapat digunakan oleh manusia. Jenis-jenis akad dalam pembiayaan bank syariah antara lain yakni wadiah, mudarabah, musyarakah, murabahah, salam, istighna, ijarah, ijarah mutahiyah bitamlik, dan qard. Lalu konsep riba. Dalam pandangan Islam, riba itu adalah kelebihan baik dalam uang ataupun barang dalam suatu konteks yang sama. Dapat juga diartikan sebagai kelebihan pelunasan hutang yang melebihi pokok pinjamannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.